Sheila Arika berumur 24 tahun memilih tidak melaporkan suaminya, yakni Mbah Tarman berumur 74 tahun, meski cek mahar pernikahan senilai 3 miliar rupiah yang diberikan kepadanya terbukti palsu. Ia mengaku masih mencintai suaminya dan menolak untuk berpisah meski kasus hukum yang menjerat Tarman telah menyeret sang suami ke tahanan. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyampaikan pada 10 Desember 2025 bahwa Sheila telah menyatakan perasaannya kepada pihak kepolisian dan mengaku tetap bertahan karena masih menyimpan rasa cinta. Ia menjelaskan bahwa keyakinan keluarga Sheila muncul karena Tarman tampak memiliki kemampuan finansial, salah satunya dengan menggunakan mobil rental yang kemudian digadaikan. Mobil tersebut diketahui digadaikan ke tetangga Sheila di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan senilai 50 juta rupiah. Uang hasil gadai itu kemudian dibagikan kepada tamu undangan pernikahan, di mana setiap tamu menerima amplop berisi uang tunai. Peristiwa tersebut membuat Sheila dan orang tuanya semakin yakin bahwa cek senilai 3 miliar rupiah itu asli dan akan segera bisa dicairkan. Namun setelah pernikahan keduanya viral, berbagai fakta lain bermunculan, termasuk keberatan dari pemilik mobil rental yang akhirnya menarik kembali mobil tersebut. Pihak pemberi gadai merasa dirugikan dan menuntut pertanggungjawaban. Hingga akhirnya orang tua Sheila menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Meski kemudian keluarga Sheila tetap enggan membuat laporan resmi kepada polisi atas peristiwa tersebut. Pihak kepolisian menegaskan bahwa Tarman telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen berupa cek senilai 3 miliar rupiah. Pandangan heboh luar biasa. Ini kawan-kawan media menanyakan apa saudara dengan menggunakan 3M itu dan bagaimana caranya sehingga biar istri saya mau. Jelas ya. Udah, cuma itu. Berarti Anda menggunakan cek itu sehingga korban percaya dan ingin menikahi panjenengan, betul? Kalau yang aset 3 miliar bentuk usaha itu benar atau tidak? Itu tidak Tidak ada. Tidak ada ya. Pakai duka nggak Pak? Tidak ada. Oke, siap. Dengan saksi ahli yang pertama yaitu dari pihak Bank BCA, kemudian dari lapor. Sehingga kemudian kami Polres Pacitan mengambil langkah yang sudah kami sampaikan dari awal sejak adanya kasus ini. Kami telah mengambil diambil langkah langsung pencegahan oleh Polsek berkaitan dengan isu dan rumor bahwa yang bersangkutan pernah menjadi residivis. Kemudian kami sampaikan juga kepada pihak keluarga, namun kemudian karena sudah menjadi ketetapan keputusan bersama untuk keluarga, lalu akhirnya tetap dilangsungkan resepsi pernikahan tersebut. Untuk pasal yang kami gunakan adalah pasal 263, yaitu mengenai pemalsuan dokumen atau surat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Kami berpesan kepada masyarakat bahwa flash disk yang kami jadikan barang bukti itu sebenarnya teknis ya, namun itu berisi mengenai video ataupun dokumen yang kita saat ini menggunakan untuk dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah cek 3M. Data forensik. Iya, data forensik yang kami gunakan, yang kami sita dari saksi-saksi yang sudah kami periksa. Berarti sampai saat ini baru satu kasus yang ditangani terkait Mbah Tarman? Satu kasus saja? Iya, kalau di Polres Pacitan sendiri hanya satu kasus yang kami tangani. Sementara kami masih menunggu dari pihak lain ataupun dari Polres lain barangkali ingin melaporkan kemari. Yang jelas kemarin rekan-rekan juga sudah mengetahui ada beberapa vendor yang memang sudah sempat kami periksa, namun karena mungkin arahnya ke perdata sudah ada DP dan lain sebagainya, sehingga yang bersangkutan barangkali tidak mau melaporkan kasus ini. Kemudian ada mungkin rekan-rekan juga mengetahui yang bersangkutan dari awal menggunakan kendaraan motor, yaitu kendaraan roda 4 yang kemudian bukan Camry, Veloz, yang kemudian sudah digadaikan ke salah satu tetangga keluarga, salah satu tetangga di sekitar rumah pihak keluarga mempelai perempuan, dan kemudian 2 hari setelah resepsi diketahui oleh pemiliknya, salah satu penyewaan mobil, rental mobil di Ponorogo, kemudian mereka
kemari, namun mereka tidak mau melaporkan kasus ini. Kemudian yang penting mobil bisa diambil, ditarik sama mereka, lalu kemudian tanggung jawab terhadap uang gadai sebesar 50 juta yang sudah diterima oleh Mbah Tarman yang kemudian dibagi-bagikan. Jadi Mbah Tarman ini mendapat uang 50 juta, kemudian sebanyak 30 juta itu dibagi-bagikan 100.000 kepada warga yang pada saat itu hadir. Berarti itu fakta resepsi. ya? Dan itu fakta, dan itu yang mungkin meyakinkan juga warga dan pihak mempelai wanita atau keluarga wanita, sehingga cek 3M itu harapannya bisa dicairkan. Walaupun sampai saat ini jelas sesuai alat bukti tidak bisa dicairkan dan palsu. Lalu kemudian dari penerima gadai, lagi-lagi pihak keluarga perempuan diberikan tanggungannya. Jadi setelah mobil diambil oleh pemilik rental, tentunya penerima gadai yang sudah memberikan uang 50 juta ini tidak terima. Lalu dari pihak keluarga lagi yang bertanggung jawab memberikan jaminan sertifikat tanah. Nah, kami lagi-lagi mengembalikan kepada pihak perempuan apakah mau melaporkan. Barangkali mau melaporkan, jadi ada 2 laporan polisi. Saya kira itu. Tapi belum ya? Tapi belum ya. Tidak mau, karena sampai saat ini pihak keluarga perempuan yang tadi saya sampaikan Setia mengawal. masih mencintai, masih menyayangi Mbah Tarman sebagai suami yang perkuat dengan saksi ahli yang pertama yaitu dari pihak Bank BCA, kemudian dari lapor. Sehingga kemudian kami Polres Pacitan mengambil langkah yang sudah kami sampaikan dari awal. Sejak adanya kasus ini kami telah mengambil langkah, diambil langkah langsung pencegahan oleh Polsek berkaitan dengan isu dan rumor bahwa yang bersangkutan pernah menjadi residivis. Kemudian kami sampaikan juga kepada pihak keluarga, namun kemudian karena sudah menjadi ketetapan keputusan bersama untuk keluarga, lalu akhirnya tetap dilangsungkan resepsi pernikahan tersebut. Untuk pasal yang kami gunakan adalah pasal 263, yaitu mengenai pemalsuan dokumen atau surat dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Kami berpesan kepada masyarakat bahwa dan kemarin untuk pihak keluarga sempat berkunjung kemari dan ditanyakan kembali. Yang jelas untuk pihak perempuan sampai saat ini tetap memperjuangkan karena sudah menikah, dan yang bersangkutan menyampaikan kepada pihak Polres Pacitan akan menemani Mbah Tarman sampai kasus ini selesai dan diputuskan di persidangan. Saya kira itu dari kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.